Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Tujuan saya hari ini simple banget tapi sangat krusial. Saya pengen mengubah sebuah pengalaman yang mungkin jadi salah satu mimpi terburuk buat siapapun, yaitu berhadapan sama aparat palsu, menjadi sebuah peta jalan hukum yang konkret, bisa langsung dipraktikkan dan pastinya bikin kalian jauh lebih berdaya. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan taktik para pemeras ini pakai dasar hukum yang super solid. Oke, mari kita selami topik ini. Coba bayangin sejenak. Anda lagi asik jalan, tiba-tiba ada orang berseragam aparat nyetop Anda di tengah jalan. Mereka tiba-tiba nuduh Anda ngelakuin kejahatan, nadanya tinggi, dan mulai ngancam. Jantung pasti langsung deg-degan dong, panik, wajar banget. Jujur aja, dikonfrontasi sama figur otoritas atau orang yang seenggaknya kelihatan kayak otoritas, itu secara psikologis emang sangat mengintimidasi. Ketakutan yang Anda rasain di momen itu benar-benar valid dan manusiawi. Tapi, disitulah letak kekuatan utama mereka. Dan di sesi ini, kita bakal rebut kekuatan itu kembali. Untuk panduan kita kali ini, kita akan ngelewatin beberapa langkah penting. Mulai dari memahami ancaman polisi gadungan, lalu gimana ciri aparat asli, jerat hukum buat pemeras, langkah lapor yang konkret, cara pemulihan kerugian, sampai ke hak keamanan korban. Semuanya supaya Anda bisa punya kontrol penuh secara hukum. Masuk ke bagian pertama, ancaman polisi gadungan. Gimana sih cara mereka memanipulasi rasa takut kita? Nah, yang paling menarik dari konsep ini adalah para penipu ini sebenarnya nggak pakai otot loh. Mereka itu memanipulasi rasa hormat alami kita terhadap hukum. Ada konsep hukum yang namanya vis compulsiva atau paksaan psikis. Sindikat polisi gadungan ini tahu persis kalau masyarakat itu secara naluriah pasti takut di penjara. Jadi mereka nyiptain semacam kekuasaan palsu buat ngelumpuhin kehendak bebas Anda. Kalau ujung-ujungnya Anda nyerahin uang karena panik, itu sama sekali bukan salah Anda. Secara hukum, tindakan Anda menyerahkan uang itu diakui sebagai akibat dari paksaan, bukan karena Anda setuju dengan sukarela. Elemen krusial lainnya di sini adalah Wederrechtlichkeit atau sifat melawan hukum yang mutlak. Polisi gadungan ini mungkin dengan pedenya mamerin lencana yang siapa tahu cuma mereka beli di toko online. Atau pakai pistol mainan, bahkan surat tugas bodong buat nakut-nakutin. Tapi ingat ya, mereka itu sama sekali nggak punya dasar kewenangan hukum. Nol besar. Faktanya, dari aksi pakai atribut palsu itu aja mereka udah melanggar pasal 228 KUHP tentang penggunaan gelar palsu. Jadi semua tindakan mereka itu benar-benar ilegal sejak detik pertama. Kita lanjut ke bagian kedua, ciri aparat asli. Setelah tahu jebakan psikologisnya, sekarang kita bahas cara praktis buat ngebela diri. Dan ini bener-bener ngegambarin dengan jelas gimana kita bisa ngenalin mana polisi yang asli dan mana oknum pemeras. Bedanya itu mencolok banget. Polisi asli yang sah selalu bawa surat perintah tugas dan gak akan ragu nunjukin KTA resmi kalau diminta. Yang paling penting nih, proses hukum kayak penyitaan itu selalu dibarengi sama berita acara resmi dan dilakukannya di kantor polisi. Nah, kalau polisi gadungan, taktiknya amatiran banget. Mereka biasanya ngancam di tempat umum dan tebak ujung-ujungnya apa? Pasti minta uang damai di tempat. Kalau udah ada yang minta uang damai di jalan, itu udah pasti red flag alias bendera merah gede banget. Bagian ketiga, jerat hukum pemeras. Mari kita lihat hukum apa aja yang dilanggar sama sindikat ini. Di dalam hukum pidana kita, tindakan pemerasan ini tuh berlapis. Pemerasan itu masuk ke kejahatan terhadap harta benda. Kalau mereka pakai kekerasan atau ancaman fisik, yang dipakai itu pasal 368 KUHP. Tapi, ancaman kan gak cuma soal dipukul ya. Banyak banget polisi gadungan yang ngancam bakal muirakan Anda di media sosial, atau ngadu ke keluarga Anda soal tuduhan fiktif yang bikin malu. Nah, kalau kasusnya begini, pasal 369 KUHP yang bertindak. Hukum kita tuh ngakuin loh, kalau ngancam ngehancurin reputasi seseorang secara online, itu sama bahayanya dan sama ilegalnya dengan ancaman fisik. 9. Angka ini penting banget. Kenapa? Karena 9 tahun adalah ancaman hukuman penjara maksimal buat pelaku pemerasan dengan modus aparat gadungan di bawah pasal 368 KUHP tadi. Ini bukan kasus main-main ya. Ini delik berat yang benar-benar diseriusin sama penegak hukum kita. Masuk ke bagian keempat, langkah lapor konkret. Ini adalah bagian paling esensial supaya Anda bisa ngelawan balik secara hukum. Jadi, poin krusialnya ada di 3 langkah tegas ini. Pertama, ini wajib banget diingat, jangan pernah transfer uang ke rekening pribadi oknum tersebut. Tapi kalau Anda udah terlanjur dipaksa, sadarilah kalau itu bakal jadi bukti kuat Anda. Kedua, amanin semua jejak digital, ada chat WhatsApp, screenshot sekarang juga. Ketemu di jalan yang ada CCTV-nya, catat jam dan lokasinya, simpan semua bukti transfer.
Dan ketiga, jangan ragu melangkah ke kantor polisi resmi terdekat buat bikin laporan. Anda ini korban, dan polisi asli itu justru butuh laporan Anda buat bersihin institusi mereka dari parasit-parasit penipu ini. Emangnya kenapa sih bukti digital tadi sepenting itu? Berdasarkan pasal 184 KUHP, kesaksian Anda sebagai korban emang vital, tapi butuh banget di backup sama bukti material. Jejak digital kayak bukti transfer ke rekening pribadi pelaku itu bukan sekedar kertas truk biasa loh. Di mata jaksa, itu adalah bukti telak dari mens rea atau niat jahat buat memperkaya diri sendiri secara ilegal. Pelaku bisa aja kabur dan buang seragam palsunya, tapi jejak transfer bank nggak akan pernah bisa dihapus. Sekarang bagian kelima, pemulihan kerugian. Ini yang biasanya paling ditanyain. Gimana caranya uang kita bisa balik? Ini dia instrumen hukum yang pro korban banget, tapi jujur aja sering terabaikan. Berdasarkan pasal 98 KUHP, Anda nggak perlu ribet-ribet keluar uang dan waktu ekstra buat ngajuin gugatan perdata terpisah cuma buat minta uang Anda balik. Hukum ngasih jalan pintas. Anda bisa menggabungkan gugatan ganti rugi finansial langsung barengan sama proses persidangan pidananya. Super efisien kan? Jadi hakim yang memutusin buat menjarain pelaku bisa sekaligus ngetok palu nyuruh si pelaku balikin uang yang udah mereka rampas dari Anda. Kalau Anda masih ragu, masa sih pengadilan beneran ngebelah korban buat kasus ginian? Coba lihat presiden yang satu ini. Di putusan nomor 257 tahun 2024 dari Pengadilan Negeri Cianjur, majelis hakim itu jeli banget ngebedah cara kerja sindikat ini dan menyatakan kalau semua unsur pemerasan itu terbukti sah. Pengadilan kita secara konsisten ngehukum tegas pemeras kayak gini kok. Jadi tenang aja, hukum itu berpihak sama Anda selama Anda berani maju dengan bukti yang tepat. Terakhir, bagian keenam, hak keamanan korban. Menghadapi sindikat emang bikin was-was, jadi gimana soal perlindungan kita? Mari kita beralih dan melihat bagaimana hal ini membangun jaring pengaman yang utuh buat Anda. Anda nggak dibiarin bertarung sendirian kok. Lewat LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, negara secara hukum jamin keamanan fisik dan ngerahasiain identitas Anda. Karena kita tahu, oknum polisi gadungan ini kadang kerjanya komplotan dan mungkin ngantongin data Anda. Nah, kehadiran negara lewat LPSK ini pastiin Anda aman dari ancaman susulan. Berani ngasih kesaksian itu langkah satu-satunya buat mutus rantai kejahatan mereka. Kesimpulannya jelas banget, polisi gadungan ini sebetulnya cuma penipu pengecut yang lagi ngumpet di balik seragam palsu buat manfaatin rasa takut Anda. Tapi, dengan pemahaman hukum yang benar, bukti yang udah Anda simpan, plus adanya sistem peradilan dan LPSK di belakang Anda punya semua senjata yang dibutuhin buat masukin mereka ke penjara dan merebut kembali hak-hak Anda. Jadi, pertanyaan saya untuk Anda setelah melihat semua panduan hukum ini. Jangan biarkan penipu merampas hak Anda, siapkah Anda melawan balik? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Tetap waspada dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.